Ibadah umroh merupakan salah satu ibadah yang sangat istimewa pahalanya. Ada hikmah umroh dan haji, perlu digarisbawahi setiap kaum muslim karena dampaknya langsung dirasakan setiap yang mendapat undangan menjadi tamu Allah. Sebagai undangan tamu Allah, setiap muslim yang rencana mau umroh memerlukan persiapan, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Umroh Family berkomitmen untuk memberikan berbagai macam kemudahan kepada calon jamaah agar dapat berangkat ke Tanah Suci. Oleh karena itu, motivasi sangat diperlukan untuk memastikan tetap semangat dan fokus dalam menjalani setiap prosesnya, penuh ikhlas dan kesungguhan. Sekedar catatan, Umrah Family merupakan entitas dari PT Eskia Barokah Abadi berlokasi Jalan Gading Serpong, Tangerang. PT Eskia Barokah Abadi yang merupakan perusahaan bergerak di bidang travel dan penyelenggaraan umroh dan haji di Indonesia. Dodi Al-Ansor, CEO PT Eskia Barokah Founder Umrah Family Haja Evi Herawati Pimpinan Wilayah 1 DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur sedangkan untuk kantor perwakilan Ungaran Timur, Semarang sekitarnya dipimpin Sumiatno. Bagi yang berminat menerima tamu undangan Allah, untuk wilayah Ungaran Kabupaten Semarang sekitarnya, ada perwakilannya melalui alamat Sumiatno Umroh Family Kantor Perwakilan Ungaran sekitarnya di Jalan Nias dalam 2 Gedanganak RT 7 RW 1 Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana melihat sosok Sumiatno sekaligus pimpinan kantor Umroh Family di wilayah Ungaran Semarang sekitarnya, terkait perjuangan sosoknya memperkenalkan bersyiar Umroh Family dan perjuangan hidupnya di usaha menjadi distributor jamu tradisional. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berita Suraya TV channel YouTube. Hari ini saya di Ungaran, Kabupaten Semarang. Dan kebetulan sekali pada siang menuju sore hari ini saya di kantor perwakilan Umroh Family di Kabupaten Semarang, dan kebetulan sekali saya ditemani dengan Bapak Sumiatno ya Pak ya. Beliau selaku pimpinan ya Pak ya, dari Umroh Family Kabupaten Semarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Fajar. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat ini. Tetap semangat Mas, walaupun sudah tua tapi tetap harus semangat. Oh gitu Pak ya. Ini Pak, kalau boleh tahu Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak perjalanan Pak Sumiatno dan sampai saat ini kenapa memilih untuk menjadi pimpinan dari Umroh Family ini Pak? Iya, jadi yang pertama kita sebagai insan yang beriman harus bersyukur kepada Allah bahwa kita ternyata walaupun di usia yang sudah bisa dibilang orang yang purna gitu kan, jadi sudah selesai dari pekerjaannya, tapi ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada siapapun, kepada hambanya yang tetap mau berusaha dan mau berikhtiar. Nah, contohnya saya walaupun di situasi sudah purna, ternyata saya diajak oleh teman ya, jadi waktu itu saya memang awalnya saya tidak atau belum tertarik dengan apa untuk bergabung yang namanya di dunia apa istilahnya itu travel atau tour travel yang menangani kaitannya dengan umroh. Tapi setelah perjalanannya waktu ternyata yang paling menyentuh diri saya adalah saya diajak untuk bersyiar. Nah, pengertian syiar itu tentunya adalah orang yang mengajak kebaikan untuk menuju ke Allah. Jadi apapun yang kita jalankan ini adalah semuanya adalah diniatkan untuk ibadah dan karena Allah. Nah, disitulah saya mulai ada semacam ketertarikan dalam hati saya. Kapan lagi kalau saya tidak mulai sekarang? Karena di usia yang mestinya sudah katakan sudah lewat atau sudah pensiun, tapi saya masih bisa untuk berbuat untuk kepentingan orang banyak. Kebetulan juga akhirnya saya bergabung di Biro Umroh Family sampai sekarang ini gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya sih kalau saya lihat secara istilahnya itu profil perusahaannya, ternyata kan Umroh Family termasuk sebuah biro yang istilahnya itu bisa dikatakan dia masuk 10 besar nasional. Jadi termasuk salah satu biro umroh yang secara penilaiannya dari kementerian cukup dibanggakan atau istilahnya itu cukup mantap gitu, sehingga saya tetap ada ketertarikan untuk bergabung di Umroh Family itu gitu. Iya. Sebelumnya memang Pak Sumiatno ini sebagai bapak sebelum ke Umroh ya, Family.
Saya memang dulu kan memang saya adalah orang yang berkarya, artinya di salah satu perusahaan BUMN waktu itu. Kemudian setelah purna untuk apa ya istilahnya itu untuk mengisi waktu saya langsung istilahnya itu mencoba untuk membuka usaha. Jadi membuka usaha itu ya saya mencoba untuk usaha istilahnya jualan kecil-kecilan. Tapi setelah itu ternyata memang ada teman yang istilahnya menawarkan untuk satu penjualan, yaitu penjualan jamu, yang sifatnya jamu itu adalah jamu tradisional. Nah dalam hal ini saya berpikir bahwa kalau kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang atau bisa memberikan kesenangan kepada orang melalui perantaraan jamu. Artinya waktu itu yang jelas kan yang namanya jamu itu tentunya orang yang sakit setelah minum jamu mereka akan menjadi sehat. Bahkan ada yang misalnya orang yang sudah secara hubungan suami istri masih istilahnya itu sudah kurang ya bisa dibilang kurang mantap gitu. Ternyata dengan jamu yang saya tawarkan mereka setelah ketemu lagi gimana Pak? Wah enak sekali. Artinya kan saya lihat orangnya kan senang sekali dengan itu. Sehingga saya juga tertarik untuk ikut menjual jamu yang namanya jamunya itu adalah jamu herbal yang sifatnya adalah alami itu. Jadi bukan kimia tapi adalah herbal. Sehingga dari penjualan jamu itu kebetulan saya sudah ya kurang lebih punya sekitar 15 distributor untuk di Jawa Tengah. Ya. Nah dari 15 distributor itu kebetulan juga ada teman yang memang dia sudah lama di Umroh Family, sehingga mereka ngajak saya untuk gimana Pak kalau misalnya untuk bergabung bersyiar di Umroh Family itu, sehingga saya menyatakan oke, siap untuk gabung ke situ gitu. Oh, gitu ya. Jadi perjalanan Pak Sumiarto. Betul, iya. Kalau boleh tahu Pak, untuk Umroh Family ini udah memberangkatkan banyak jamaah ya Pak ya? Iya, jadi kalau Umroh Family saya kira sudah ribuan ya, karena kan secara penjadwalan hampir setiap bulan kecuali bulan musim haji memang Umroh Family ya otomatis tidak memberangkatkan. Tapi selama bulan-bulan itu adalah bulan yang sifatnya orang bisa berangkat umroh, ya tentunya mereka bisa berangkat ke sana, ya tentunya dengan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak Umroh Family gitu. sudah sangat banyak sekali gitu. Ya. Untuk Pak Sumiarto sendiri ini terkonek di wilayah Kabupaten Semarang atau bagaimana? Ya, kebetulan kalau saya sendiri itu waktu itu kan karena memang domisili saya adalah di Kabupaten Semarang. Kebetulan di Kabupaten Semarang kan belum ada kantor perwakilan. Sehingga waktu itu saya istilahnya diminta atau diarahkan oleh pimpinan wilayah waktu itu adalah Bu Evi Herawati, Bu Haja Evi Herawati yang ada di Jogja, selaku kepala cabang yang membawahi mulai dari Jatim, DIY dan Jateng. Nah, kebetulan kan saya ada di wilayah Jawa Tengah, sehingga kita secara wilayahnya adalah ikut Jogja. Nah, tapi waktu pembukaan itu memang juga foundernya yaitu Pak Ki Agus Dodial Ansor kebetulan juga berkenan hadir ke sini untuk memulai kegiatan Umroh Family di Kabupaten Semarang itu. Jadi artinya juga secara resmi dibuka oleh pemilik langsung oleh Pak Dodi itu gitu. Oh, gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, mungkin apa yang Pak Sumiarto berikan atau kemudahan untuk bagi calon jamaah yang mau berangkat umrah ataupun haji Pak dari Pak Sumiarto sendiri Pak? Ya kalau saya sih melihatnya memang Umroh Family satu biro yang menurut saya punya kelebihan. Jadi kalau istilahnya secara nilai Umroh Family punya nilai lebih, yang mana karena orang yang mau berangkat umroh itu, jadi kan yang memang mereka sudah punya dana cash, berarti mereka bisa langsung membayar secara tunai di depan. Jadi tidak harus misalnya istilahnya itu menunggu kapan, tapi begitu memang mereka mempunyai dana yang sifatnya cukup untuk biaya itu, mereka juga bisa langsung membayar secara tunai. Nah,
kemudian seandainya sekarang kan kita tahu bahwa jumlah yang namanya umroh family itu cukup banyak, atau bahkan mungkin untuk di Indonesia ini kan ribuan ya. Artinya untuk menanggulangi bahwa image masyarakat itu takut misalnya membayar dulu kemudian nanti tidak berangkat, itu dari umroh family juga bisa memberikan solusi yang namanya umroh COD. Jadi artinya setelah sampai Mekah, Madinah, kemudian begitu mereka tahalul, mereka baru melakukan pembayaran melalui transfer rekeningnya dia. Iya, jadi pada saat mau keberangkatan yang penting mereka sudah menunjukkan bahwa saya ini loh punya rekening yang nilainya sekian sesuai dengan biaya yang akan dibayarkan kan. Nah, nanti setelah selesai pelaksanaan kegiatan umroh di sana, mereka bisa melakukan pembayaran yang namanya istilahnya kalau sekarang kerennya COD. Nah, kemudian juga di samping dua sistem tadi, kita masih ada lagi yang namanya dengan sistem pembiayaan. Jadi misalnya suatu ketika ada seseorang yang misalnya mereka memang punya penghasilan yang bisa diharapkan untuk membayar atau menyicil atau mengangsur biayanya nanti, dia akan melakukan melalui pembiayaan itu juga bisa. Dan Umroh Family sudah punya partner dengan beberapa perbankan itu, ya perbankan maupun BBR, diantaranya seperti Bank Muamalat, kemudian BSI, kemudian kalau mitra istilahnya itu yang istilahnya sudah ada kerjasama seperti Amitra, yang mana mereka juga sebuah perusahaan yang melayani tentang pembiayaan religi termasuk umroh dan haji. Itu sudah bisa melalui yang namanya program pembiayaan, sehingga istilahnya mereka itu akan diberikan satu kemudahan. Ini berarti umroh dulu, bayar nanti, betul. Jadi setelah pulang mereka baru ngangsur. Jadi kalau untuk memberikan kemudahan. Betul, itu. Jadi yang ketiga, kemudian yang keempatnya, manakala mereka juga tidak mau melalui pembiayaan, tapi dia, Pak, saya kalau mau nabung dulu gimana? Itu juga boleh. Ya, jadi usahakan kita terus mau berusaha dan berusaha, jangan sampai kita tuh kalau menghadapi semacam satu kendala-kendala kemudian kita menjadi malas untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, jangan sampai. Tapi usahakan kita harus terus berusaha dan terus berupaya. Apapun yang kita lakukan itu sifatnya adalah kewajiban kita untuk berusaha. Urusan hasilnya, rezekinya udah itu semuanya serahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah berpikir, wah nanti kok saya jangan-jangan jualan ini nggak laku, jualan itu nggak bisa. Pertanyaannya itu bukan masalah bisa dan tidak. Intinya adalah mau apa tidak gitu. Ya, intinya di situ. Jadi kalau selama kita ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan gitu. Ya. Yang terakhir Pak Yatmo, mungkin ada pesan dari Pak Yatmo sendiri untuk calon jamaah Umroh Family ataupun yang sudah ikut di Umroh Family Pak Yatmo. Ya. Jadi mungkin saran saya kepada kaum muslimin muslimat, utamanya di wilayah Kabupaten Semarang dan utamanya di seluruh Indonesia, marilah kita niatkan bahwa kita istilahnya itu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, yang pesan saya yang jangan ditinggalkan ibadah adalah sholat. Itu jangan sampai ditinggalkan yang namanya sholat. Kemudian karena kita harus menjalankan rukun Islam itu, yang pertama adalah syahadat, keduanya sholat, zakat, puasa dan haji, dan umroh itu. Makanya seandainya misalnya memang mau pergi haji atau umroh, bisa bergabung ke kami, Umroh Family. Yang jelas setelah nanti menjadi peserta Umroh Family, secara otomatis kedepannya diharapkan untuk bisa menjadi agen Umroh Family, yang mana supaya kita itu dengan bergabungnya di Umroh Family, kita bisa yang namanya mendapatkan bonus umroh gratis setiap tahun, dengan syarat manakala memang kita mengajak orang untuk pergi umroh dengan minimal mencapai katakan 45 jamaah, artinya kita bisa akan tiap tahun bisa untuk umroh gratis seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Sumiatno.